lagi nih. Gimana nih kabarnya weekdays kemarin? Pasti seru banget nih ya. Tapi kadang kita masih suka ngerasa bosen ya Sobat Umi. Dan kalau udah bosen, apalagi coba yang kita lakuin? Kalau nggak nonton TV, sambil ngemil. Nah emangnya Sobat Umi, cemilan nggak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Asik kali ya Sobat Umi, kalau cemilan ini bisa jadi bisnis berbasis lingkungan. Seperti ini nih, makanan ringan chips ubi jalar yang menang di ajang Preneurship Challenge 2012 kemarin. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Bumi Ke1. Hai Sobat Bumi, mau tanya nih ke kalian, seberapa sering makan ubi? Seminggu sekali, sebulan, atau bahkan jarang banget makan ubi? Sayang juga ya kalau jarang makan ubi Sobat Bumi. Ubi menjadi sumber karbohidrat selain nasi dan jagung yang cukup populer di Indonesia. Bahkan di Indonesia bagian timur, seperti di Maluku dan Papua, ubi menjadi sumber karbohidrat utama. Nah Sobat Umi, ubi Indonesia beragam banget. Ada yang berwarna putih, kuning, oranye, bahkan sampai berwarna ungu. Kantong-kantong wilayah penghasil ubi itu diantaranya Pulau Jawa dan Pulau Papua. Nah Sobat Umi, sayang juga nih kalau jarang makan ubi. Tentu ini akan berpengaruh langsung terhadap kelestarian dan keanekaragaman hayati ubi Indonesia. Kalau jarang yang makan berarti permintaan pasar tak ada. Petani ubi pun malas menanamnya. Lama-kelamaan bisa jadi ubi akan musnah, nggak pernah ditanam. Sobat Bumi kita kali ini yaitu Desti mulai punya ide yang oke untuk mengembangkan ubi ungu menjadi usaha yang green atau ramah lingkungan. Pengetahuannya tentang ubi ungu didapat sewaktu berkuliah di Fakultas Pertanian IPB ini terus dikembangkannya. Dan kerja kerasnya pun berbuah. Cipitos. Usaha ubi ungunya berhasil menjadi satu di antara 3 pemenang ajang Green Preneurship Challenge 2012. Simak lengkapnya ya Sobat Bumi episode kali ini. Siapa tahu bisa jadi ide green bisnis berbahan keanekaragaman hayati flora Indonesia. Nah Sobat Bumi, ini dia Cipitos. Jadi nih Sobat Bumi, Cipitosnya adalah keripik yang diolah dari ubi jalar ungu. Keren banget ya ide Sobat Bumi kita, yaitu Desti dari tim Amuraki. Selain itu, ternyata Desti merupakan pemenang dari Green Preneurship Challenge 2012 kemarin. Sekaligus masih mahasiswi jurusan pertanian di IPB. Makin penasaran gak sih Sobat Bumi? Apa sih Cipitos ini dan bagaimana budidaya ubi jalar ungu ini? Makanya langsung aja yuk saksiin obrolannya dengan Desti. Selamat datang di kebun ubi jalar Amuraki. Perkenalkan, nama saya Desti Dwi Sulistiyawati. Saya mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Departemen Agronomi dan Hortikultura. Saya salah satu pemenang Green Preneurship Challenge 2012 dengan usaha yang saya bawa adalah Cipitos Amuraki. Oke, ini adalah pertanaman ubi jalar. Kalau teman-teman mau menanam ubi jalar, untuk mendapatkan generasi yang terbaik, sebaiknya teman-teman menanam dari umbinya. Nah, bisa dilihat kan di sini umbinya sudah muncul tunas. Tunas ini ketika ditanam akan menghasilkan tunas-tunas yang baru. Nah, ini yang akan dijadikan stek. Untuk menanam ubi jalar, kita bisa ambil batang sekitar 25 sampai 30 cm. Saya tertarik ikut Green Preneurship Challenge ini karena satu, ini adalah entrepreneurship yang green. Usaha saya itu adalah pembuatan Cipitos, tapi pembuatan Cipitosnya dari hulu ke hilir. Jadi kami menanam sendiri ubi jalar yang kita jadikan sebagai bahan baku dari Cipitos.
Usaha ini diawali dari program kreativitas mahasiswa. Kita punya program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat. Kita community development. Jadi hasil dari penelitian mengenai generasi bibit ubi jalar ini kita terapkan di masyarakat di Desa Situ Udik, Cibung Bulang, Bogor. Nah, ketika kami lihat bahwa hasilnya memang bagus, akhirnya kami tertantang untuk membuat suatu produk, tidak hanya hasil basahnya saja dari ubi jalar, tapi juga produk jadi dari ubi jalar. Dan kami putuskan untuk membuat chips dari ubi jalar bernama Cipitos. Cipitos ini hubungannya dengan green business adalah, pertama, kita menggunakan tanaman tumbuh-tumbuhan yang ditanam sendiri. Kemudian kita juga budidaya sendiri, budidayanya tidak menggunakan kimia, jadi kita tidak menyemprot dengan pestisida dan insektisida. Terus kemudian kita juga punya yang namanya kebun koleksi. Kebun koleksi ubi jalar ini adalah untuk mengkoleksi beberapa klon atau jenis varietas ubi jalar yang ada di Indonesia untuk bisa nantinya kita kembangkan menjadi produk olahan ubi jalar lainnya. Kenapa kami memilih ubi ungu? Karena di dalam ubi ungu itu mempunyai kandungan antosianin yang tinggi. Antosianin yang tinggi itu sangat berfungsi banyak sebagai anti karsinogenik, kemudian ada anti hipertensi, anti hiperglisemik. Jadi dia bisa membantu sekarang sebagai makanan fungsional food. Jadi preferensi konsumen saat ini terhadap ubi jalar adalah sebagai makanan kesehatan. Jadi kamu memilih ubi ungu sebagai bahan baku utama dari Cipitos. Kalau di Jawa Barat ini sendiri ataupun lokal Bogor ini sendiri, ubi ungu agak sulit ditanam karena belum adaptif terhadap kondisi di Bogor karena curah hujannya yang tinggi. Makanya kami mencoba untuk melakukan penanaman klon-klon baru, harapan baru yang berdaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan klon ayam Murasaki, karena biasanya petani di sini menanam klon ayam Murasaki yang berwarna ungu. Sobat Umi, ternyata jenis ubi jalar yang ditanam itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah jenis Aceh atau ubi yang berwarna putih, dan seperti yang di tangan Nadia ini adalah jenis ayam Murasaki atau ubi yang berwarna ungu. Nah, ternyata nih Sobat Umi, kandungan pati yang ada dalam ubi ungu ini itu bisa dijadikan substitusi tepung gandum dalam pembuatan aneka makanan, contohnya seperti Cipitos tadi. Nah, makin penasaran nggak sih gimana sih cara pengolahan Cipitos ini? Makanya langsung aja yuk saksiin di segmen Kulik yang satu ini. Ini merupakan bahan ubi jalar warna ungu ya, ayam Murasaki, yang merupakan bahan utama dari pembuatan snack Cipitos. Dan ubi jalar ini setelah proses pembersihan harus dikukus. Dan ubi ini dikukus selama kurang lebih 10 hingga 20 menit hingga teksturnya lembut dan mudah untuk dihancurkan dan dicampur bahan lain. Jadi bisa dilihat di sini, ini merupakan ubi jalar yang telah dicampur dengan bahan-bahan sehingga menjadi adonan. Ini merupakan bentuk adonan kasar. Jadi adonan ini perlu digiling sehingga bisa lebih bagus dan lebih tipis seperti itu. Dan ini merupakan proses penipisannya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi adonan yang telah kasar ini akan digiling menggunakan alat molen. Jadi supaya tidak lengket juga dicampurkan dengan bahan tepung tapioka ya. Nah, dan ini prosesnya nggak hanya sekali tapi beberapa kali ya.
Ini merupakan tahap setelah proses penggilingan. Kita bisa lihat di sini adonan telah menjadi tipis ya. Nah, ini siap untuk dicetak. Kami membentuk chips lembaran chips ini menjadi bentuk yang bergerigi sebab kami melihat jika dibandingkan dengan bentuk yang kotak-kotak, respon konsumen itu lebih tertarik pada bentuk yang bergerigi seperti ini. Ya, setelah adonan dicetak menjadi bentuk yang kecil-kecil seperti ini dan siap untuk digoreng. Proses penggorengan ini berkisar antara 3 menit hingga 5 menit. Ini merupakan tahap penghilangan minyak. Jadi setelah proses pengurangan minyak ini akan didapatkan hasil chips dengan kandungan minyak yang lebih sedikit. Bisa dilihat, ini merupakan produk yang telah dikemas oleh plastik dan siap untuk dikemas kembali oleh kemasan karton. Dan produk Cipitos siap untuk dijual. Kelebihan dari produk Cipitos sendiri, kami tidak hanya menampilkan merek atau gambaran dari produk chips, tapi kami juga menampilkan profil dari Amuraki Agro Mandiri sebagai usaha yang berbasiskan sosial. Nah Sobat Bumi, dulu ubi jalar dikenal sebagai makanan desa dan terkesan kampungan, sehingga orang kota enggan mengkonsumsinya. Padahal, ubi adalah sumber pangan yang sangat baik dikembangkan dalam inovasi yang kreatif pastinya. Mau tahu nggak bagaimana inovasi produk dari ubi ungu atau jalar sehingga bisa dijadikan bisnis yang menarik? Berikut beritanya. Inovasi makanan dari ubi ungu baru dikembangkan di Indonesia pada tahun 2000-an. Bisnis ubi ungu ini cukup menjanjikan Sobat Bumi. Nggak tanggung-tanggung, Adi Karisma, salah satu pebisnis ubi ungu yang terdapat di Bali, mendapatkan penghargaan dari Dewan Pangan Italia. Nah, Adi juga menjadi duta pangan lokal dan sudah berkeliling dunia memperkenalkan produk makanannya. Adi Karisma dengan label bisnis Sweet Purple menjual produk makanan dari ubi ungu seperti nasi ungu, salad, brownies, sate ubi ungu, jus ubi, sirup ubi, dan burger es krim. Di Jawa Timur juga terdapat nih Sobat Bumi, pusat oleh-oleh dan restoran terminal agribisnis sentra pengembangan agribisnis terpadu atau SPAT yang menjual olahan makanan dan minuman berbahan dasar ubi jalar. Pusat oleh-oleh tersebut diberi nama Republik Telo. Sampai sekarang, SPAT telah mengolah 50 variasi bahan pangan olahan dari ubi jalar. Beberapa makanan yang populer di Republik Telo adalah bakpia, bakpao, brownies, mie, pizza, burger, dan beberapa olahan kue basah. Juga terdapat beberapa minuman seperti es krim dan jus telo. Negara lain juga mengembangkan inovasi dari ubi jalar. Di Jepang, ubi jalar merupakan makanan tradisional yang populernya setaraf dengan pizza atau burger. Nah, makanan olahan dari ubi jalar ini banyak dijual di toko-toko sampai restoran bertaraf internasional. Harga ubi jalar di Jepang lebih tinggi dan dapat mencapai 4 kali lipat dibanding padi. Karena ubi ungu di Jepang digunakan untuk beraneka ragam industri dari pangan seperti mie, permen, roti, dan lain-lain, minuman seperti sake, es krim, hingga kosmetik. Nah, produk ubi jalar di Amerika Serikat dijadikan bahan pengganti atau substitusi kentang,
dan 60% sampai 70% diantaranya digunakan sebagai bahan pangan. Ya Sobat Bumi, asik ya santai-santai gini berada di kafe yang senyaman ini. Sama nih, abis ini Sobat Bumi bakal lihat gimana ubi jalar naik ranking menjadi menu di gerai makanan cepat saji Otarian di Inggris dan Amerika dan di negara beberapa bagian Eropa. Penasaran kan? Diolah jadi apa sih ubi jalar di sana? Makanya saksiin ya segmen berita lingkungan. Sobat Bumi, ternyata yang namanya ubi jalar sudah masuk dalam menu gerai makanan cepat saji. Nah, menu ini ada di gerai makanan cepat saji Otarian di Amerika, Inggris, dan di Eropa. Populer juga ya si ubi jalar ini. Gerai cepat saji Otarian otentik dan 100% mengusung menu-menu vegetaris atau berbahan nabati. Pendiri sekaligus pemiliknya adalah sang aktivis lingkungan sekaligus vegetarian, yaitu Radhika Oswal. Konsep besar gerai ini yaitu makanan cepat saji dengan hati nurani. Menunya pun beragam, tak hanya ubi jalar goreng renyah, ada burger, salad, dan makanan penutup atau dessert. Bahan-bahan dalam menu ini sangat diperhitungkan dan pastinya ramah lingkungan karena mengandung jejak karbon yang minim. Burger saus buah ala India hanya memiliki jejak karbon sebesar 1,33 kilo. Salad keju feta dan beet memiliki jejak karbon 1,15 kilo. Nah, ubi jalar goreng renyah hanya memiliki jejak karbon 0,23 kilo. Menu dessert penutup panna cotta dengan buah beri memiliki jejak karbon 1,04 kilo. Menu-menu ini berjejak karbon rendah karena pangan nabati dan bahan-bahannya sebisa mungkin didatangkan dari lokal atau dari luar negeri, namun dengan perhitungan jejak karbon yang sangat akurat. Selain menunya yang ramah lingkungan, kemasannya pun dibuat dari bahan alami serta didaur ulang. Kemasan kertas dapat terurai secara alami. Wadah salad terbuat dari limbah tebu, wadah makanan penutup dari pati jagung. Langit-langit gerai dan alas meja juga terbuat dari aluminium dan plastik daur ulang. Kursi tempat pelanggannya terbuat dari bambu yang dilapisi cat non-racun. Lantainya juga terbuat dari kaca yang didaur ulang. Nah, Sobat Bumi, ubi jalar dan bahan nabati lainnya bisa loh menjadi populer dengan adanya gerai Otarian yang bermenu vegetaris. Di masa yang akan datang, bahan pangan nabati lokal yang diolah dengan inovasi yang menarik akan sepopuler menu-menu di gerai cepat saji non-nabati. Kendala kami dalam berusaha Cipitos ini dahulunya adalah masalah bahan baku. Karena kami kesulitan untuk mencari ubi ungu dari sekitaran daerah Bogor, maka kami juga pernah mengambil ubi ungu dari daerah Bandung maupun dari daerah Jawa Timur. Namun sekarang untuk menjadi sebuah perusahaan yang green business, kami mencoba untuk memiliki dan menanam sendiri ubi ungu tersebut di kebun produksi kami. Selain itu juga tentang masalah minyak yang ada di dalam chips. Kita sudah melakukan penyaringan dan kemudian di centrifuge, tapi terkadang masih ada pihak-pihak pemasar kami yang belum setuju dengan hasil yang telah kami buat gitu. Jadi kami harus terus mencari cara supaya benar-benar apa yang kami buat itu sesuai dengan keinginan dari konsumen. Jadi Cipitos, usaha membuat Cipitos ini dampaknya terhadap keanekaragaman hayati adalah menjaga keanekaragaman hayati supaya tetap lestari. Kenapa? Karena kami
Selain menggunakan ubi jalar ini untuk produksi, kami juga menanamnya sendiri, kemudian kami juga menanam umbi-umbian lain sebagai koleksi plasmanupa umbi-umbian. Kalau dampak secara lingkungannya, jadi penanaman ubi jalar ini baik dampaknya terhadap lingkungan karena kita bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tidur untuk kita tanami ubi jalar. Kalau terhadap dampak terhadap sosial, kita juga memberdayakan masyarakat untuk membuat produksi ubi jalarnya dari budidaya hingga produksi Cipitos itu sendiri. Dampak secara ekonomi sudah pasti Cipitos ini menguntungkan karena bagi mahasiswa itu kita bisa belajar untuk bagaimana caranya berwirausaha. Manfaat dari memproduksi Cipitos ini selain dari keuntungan, dari lingkungan, yang saya rasakan adalah saya terus-menerus bisa melakukan mencari ilmu mengenai ubi jalar ini sendiri. Keinginan kedepannya Amuraki Agro Mandiri ini bisa menjadi sebuah usaha yang lebih green dari sektor hulu ke sektor hilir. Kami akan terus berusaha untuk mencari solusi-solusi terhadap permasalahan, mungkin mengenai pemasaran ataupun misalnya packaging, kita akan mencari yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk dari bahan baku, kami akan terus mencari bahan baku yang berkualitas dengan kuantitasnya yang tentu saja lebih baik daripada saat ini. Saran saya terhadap Sobat Bumi yang ingin berwirausaha tapi tetap care terhadap lingkungan adalah dengan memanfaatkan lingkungan itu sendiri, manfaatkannya dengan secara bijak. Jadi buat Sobat Bumi yang mau usaha untuk produksi sebuah produk yang menggunakan sumber dari bahan baku alam, maka lebih baik Sobat Bumi itu menanamnya sendiri. Gitu. Jangan terus-menerus mengambil dari alam karena dia akan merusak. Tetapi ketika kalian membudidayakannya, itu kalian bisa memanfaatkan lahan. Gimana Sobat Bumi? Dari ubi jalar ungu ternyata sudah memberikan inspirasi ya untuk bisnis berbasis ramah lingkungan. Seperti ini nih, Cipitos. Dan kalau nih Sobat Bumi, ubi jalar sudah menjadi populer dan banyak yang mengonsumsinya, pasti pelestarian keanekaragaman hayatinya akan terus berlangsung. Plusnya nih, budidaya ubi jalar ungu pun semakin populer pastinya. Gimana nih Sobat Bumi? Pingin nggak buat inovasi makanan lainnya dari bahan pangan lokal lainnya? Makanya nih, sharing-sharing dong di Twitter kami di @bumike1.tv. Jangan lupa juga ya, saksikan episode-episode menarik lainnya tiap hari Minggu jam 15.30 hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu Sobat Bumi, sampai ketemu minggu depan. Bumike 1, lestarikan selalu. Dadah!